Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kembali sehat, afiat, lancar segala urusan. Juga salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi penuntun kita agar selamat dunia serta akhirat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para undangan, narasumber, dan juga qori'ah. Ya. Pada pagi hari ini insya Allah akan dilaksanakan kembali kajian rutin tafsir Fakultas Hukum Unisba pada hari Rabu 6 November 2024 pukul 5 sampai dengan pukul 6. Yang bertindak sebagai narasumber pada pagi hari ini adalah yang terhormat Bapak Faris Farih Izzadi LC MH. Ya, damang Pak Faris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan judul yaitu adalah bolehkah kita bertaklid ya? Bolehkah kita hanya mengikuti pendapat ulama gitu tanpa kita mengetahui dasarnya dan sebagainya. Nanti kita tahu taklid itu apa. Baik, kita mulai saja, tidak memperpanjang waktu. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Audinda. Nah, kepada Teh Audinda dipersilahkan. Terima kasih, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 43 sampai dengan 44. Masih, Pak. Terima kasih Teh Audinda atas pembacaan Qurannya surat An-Nahl tadi ya 43 dan 44. Semoga bermanfaat untuk kita seluruhnya. Wilujeng Sumping juga kepada Prof. Evi, Pak Faiz, Pak Rimba, dan juga dari Budina yang dari luar. Ya, baik kita langsung saja mulai kepada materi inti kajian tentang bolehkah kita bertaklid ya. Dipersilahkan waktunya kepada Pak Faris sampai pukul 5.45. Terima kasih, Mangga. Turnuhun Pak Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan berbagai karunia sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita dapat menjalankan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, para pengikutnya, serta mudah-mudahan kita semua termasuk dalam pengikutnya Rasulullah SAW yang sangat ingin dijumpai oleh Rasulullah SAW.
Karena pada sebuah halaqah, pada sebuah kumpulan gitu dengan para sahabatnya, Rasulullah pernah berkata bahwa kata Rasulullah, wadatu an laqitu bi ikhwani. Saya itu ingin sekali berjumpa dengan ikhwan-ikhwan saya, kata Rasulullah. Terus para sahabat bertanya, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ikhwan-ikhwan engkau itu? Cina, kan udah ketemu, kenapa pengen ketemu lagi? Kata Rasulullah, bukan. Cina. Antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabat saya. Cina. Terus siapa ikhwani? Ikhwanuka ya Rasulullah, ikhwani alladzina amanubi walam yaraumi. Ikhwan-ikhwan saya itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Nah, berarti mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita jadi orang-orang yang sangat ingin dijumpai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ya sedikit tentang taklid. Jadi apa namanya, beberapa hari yang lalu, hari Senin kalau nggak salah ya, Pak Hashim ngontak, jadi baru 2 hari gitu kemarin. Jadi mudah-mudahan dengan persiapan yang singkat ini bisa kita ambil pelajarannya. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, sudah terlihat ya ininya slide-nya ya. Sudah. Baik, yang pertama kita baca dulu di surat At-Taubah ayat 30 dan ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Kemudian Allah berfirman dalam ayat lanjutannya, ayat 31, Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini biasanya dalil yang dijadikan landasan mengharamkan untuk bertaklid kepada seseorang gitu ya. Nah, di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu menjadikan Uzair itu salah satu tokoh di Yahudi yang konon katanya yang menulis Taurat yang ada sampai saat ini adalah Uzair. Jadi Taurat itu dulu disimpan di dalam tabut, kemudian ditemukan lagi. Nah, ketika ditemukan itu sisanya hanya ada 2 lembar katanya. Nah, 2 lembar Taurat yang tersisa itu isinya adalah Al-Wasoya Al-Ashar atau 10 wasiat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, sisanya yang ada sekarang Taurat itu katanya ditulis oleh Uzair ibnullah. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan demikian. Nah, maka ketika Uzair banyak meneliti, mengumpulkan tentang Taurat dan yang dianggap suci oleh orang-orang yang Yahudi, maka orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Begitu juga orang Nasrani itu mereka mengatakan bahwa Al-Masih ibnullah, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang dalam sejarah disebutkan bahwa Al-Masih itu ditetapkan oleh orang-orang Nasrani sebagai anaknya Allah itu mungkin 3 abad ya setelah Nabi Isa wafat begitu. Nah, kata Allah dalam ayat ini, dzalika qauluhum bi afwahihim, itu adalah ucapan mereka saja, ucapan yang keluar dari mulut mereka, yudahiuna qaulal ladzina kafaru, mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu, yaitu orang-orang yang menjadikan berhala-berhala sebagai kesembahan mereka. Jadi mereka meniru ucapan-ucapan orang kafir yang terdahulu, kata Allah.
qatalahumullahu anna yufakun. Maka karena perbuatan mereka itu Allah melaknat mereka, kemudian Allah mengatakan bagaimana mereka sampai bisa berpaling gitu, padahal hidayahnya jelas, tanda-tanda kekuasaan Allah jelas, kenapa mereka sampai berpaling. Nah, ayat yang 31 ini biasanya yang dijadikan tadi dalil yang mengharamkan kita untuk bertaklid ya. Karena kata Allah dalam ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menjadikan ulama-ulama Yahudi dan rahib-rahib Nasrani ya menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa ketika itu ada seorang Yahudi namanya Hatim Al-Adi, dia tuh apa namanya keluarganya sudah Islam, kemudian dia masih Yahudi, kata saudaranya, ketemulah dulu katanya sama Rasulullah. Nah, ketika dia datang ke rumah Rasulullah, ketika itu Rasulullah sedang membaca ayat ini. Jadi kata Rasulullah sedang baca ayat Al-Quran, yang dibaca adalah ayat ini, kemudian mendengar ayat ini, Hatim Al-Adi berkata, enggak, orang Yahudi, orang Yahudi itu tidak menjadikan rahib-rahibnya atau pendeta-pendetanya sebagai Tuhan, ya. Bukan dijadikan Tuhan, itu salah. Ayat Qurannya apa namanya, firmannya salah, kata Hatim Al-Adi ketika itu dia sedang masih Yahudi. Kemudian kata Rasulullah, yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, si alim-alim atau ulama-ulama Yahudi itu memang tidak dijadikan Tuhan. Dijadikan Tuhan itu maksudnya karena yang mereka bilang halal diikuti oleh pengikutnya, yang dibilang haram diikuti. Padahal yang mereka sampaikan itu belum tentu benar, tapi dituhankan gitu. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh ulama Yahudi dan Nasrani itu semuanya benar. Maka seakan-akan mereka sedang dituhankan. Nah, itu yang dalam sebuah riwayat dijelaskan makna dari ayat ini. Jadi bukan berarti ulamanya disembah, bukan berarti ulamanya dijadikan Tuhan. Tidak, kata Rasulullah ketika ditanya tentang isi ayat ini oleh Hatim tadi. Tapi kata Rasulullah, ketika menanyakan segala hal, dan semua ucapannya itu diikuti oleh pengikutnya. Nah, maka seakan-akan ulama-ulama Yahudi dan ulama-ulama Nasrani itu dijadikan Tuhan. Gitu. Yang tidak pernah salah, yang tidak pernah keliru. Pokoknya kalau bicara tentang halal haram, tentang hukum, semuanya mengikuti. Nah, jadi ini mereka seakan-akan mengikuti semua apa yang dikatakan oleh ulamanya, sehingga ulamanya seakan-akan sedang dituhankan. Kemudian dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida." Padahal mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya disuruh untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, jadi ini dalil yang pertama. Kemudian ini dalil yang kedua di surat Al-Ahzab, surat ke-33 kalau tidak salah ya, ayat ke-67 dan ayat ke-68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal adzab wal anhum la'nan kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dan mereka berkata, orang-orang Yahudi, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin kami, para pemimpin dan pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabiro. Ya Tuhan, kami timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah, ayat ini juga serupa dengan ayat yang sebelumnya, bahwa ini dijadikan dalil bahwa ketika kita taklid itu dikhawatirkan nanti kita malah ikut-ikutan kepada jalan yang sesat juga gitu ya, kalau kita tidak bisa memfilternya. Nah, maka dalam ayat ini disebutkan orang-orang Yahudi itu nanti ketika di akhirat mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya itu ada di neraka sekarang karena kita nurut-nurut terus gitu ya sama pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana." Kita ngikutin terus katanya. Nurut terus sama apa yang disampaikan oleh pemimpin dan pembesar kami.
fa'adalluna sabila, sehingga mereka yang buat kami sesat gitu ya. Mereka yang menyesatkan kami dari jalan yang benar. Maka mereka request kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Ya Allah, kasih mereka hukuman yang 2 kali lipat lah gitu ya. Yang pertama karena mereka sesat, yang kedua karena mereka menyesatkan kami. Wal anhum la'nan kabiro, dan berikanlah mereka laknat yang besar. Nah, kalau dalam bahasa Arab, laknat itu artinya menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu arti dari laknat gitu ya. Jadi kalau mendoakan seseorang, kalau masih orang Islam, kalau bisa jangan dilaknat gitu ya. Karena laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat. Nah, otomatis kita tidak ingin ya kita mendoakan saudara kita dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doanya untuk mereka. Ini dalil yang kedua bahwa ini dijadikan alasan bahwa tadi kalau nurut-nurut terus kita tidak bisa filter, nanti akhirnya kita akan tersesat. Nah, maka apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata taklid gitu ya? Apakah yang terlintas dalam pikiran kita itu sesuatu yang negatif atau sesuatu yang positif atau seperti apa gitu ya. Nah, maka kalau dalam usul fiqh itu ada taklid, kemudian ada ijtihad ya. Ini jadi salah satu moto Unisba ya, mujtahid. Nah, kalau secara bahasa Arab, taklid itu lawan katanya dari ijtihad. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang berijtihad, maka yang tidak bisa berijtihad itu bertaklid ya. Nah, maka kita akan melihat definisi dari taklid ya. Nah, ini tadi bahwa yang dijadikan dalil dalam taklid itu ini. Takhudhu yang tadi ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan ahli rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah ya. Nah, jadi kalau misalkan kita runut ya dalam beberapa literatur, awal mula istilah taklid ini punya konotasi negatif itu ketika munculnya gerakan tajdid ya. Jadi kalau di Unisba itu yang M yang kedua ya, mujaddid ya, atau pembaharu. Nah, ketika muncul gerakan tajdid, ini menjadi awal pendorong pengharaman gerakan taklid ya. Jadi kalau dalam beberapa literatur disebutkan bahwa ketika muncul gerakan tajdid, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, gerakan paling utamanya, maka gerakan taklid itu jadi punya konotasi negatif, bahkan ada yang gerakan yang sampai mendorong untuk pengharaman gerakan taklid. Ya. Jadi semenjak itu gitu ya, taklid itu jadi punya konotasi negatif. Maka taklid dianggap perbuatan yang tercela, terlarang, serta bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Nah, jadi ini sebetulnya bukan gerakan tajdidnya yang keliru, tapi mungkin interpretasi orang terhadap gerakan tajdid ini sehingga yang taklid itu menjadi sesuatu yang dianggap negatif gitu. Nah, apakah betul demikian? Maka kita akan melihat ya. Kalau secara bahasa Arab, taklid itu artinya diambil dari kata kolada yang berarti mengalungkan sesuatu ke leher, atau dikalung juga kalau dalam bahasa Arab disebutnya kiladah, atau dulu orang-orang Arab itu suka menggantungkan kalung ke sapi supaya bisa dikalungkan lonceng sehingga kedengeran sapinya lari kemana bisa diikutin. Nah, kira-kira gitu. Nah, maka disebutnya taklid itu kayak gitu. Nah, kalau secara terminologi, taklid itu berarti mengambil pendapat dari orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Nah, ini istilah teknis dalam usulul fiqh. Kemudian yang kedua, taklid juga diartikan mengerjakan pendapat orang lain tanpa hujah. Artinya kita tidak tahu dalil dari Al-Quran atau dari hadisnya. Tapi kita mengerjakan pendapat dari para ulama gitu ya. Maka taklid adalah menjalankan suatu ibadah dari orang lain tanpa merujuk sendiri ke sumber hujahnya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat dari definisi ini, sepertinya ya
banyak sekali ibadah yang kita lakukan sehari-hari itu kita melakukan taklid dengan definisi ini. Ya. Contohnya saja misalkan ketika kita melakukan wudhu, ya, ketika kita melakukan wudhu itu sepertinya kita melakukan taklid juga ketika kita melaksanakan wudhu. Ya. Eh, Kemarin Prof. Toto cerita, kata Prof. Toto kalau di kelas suka tanya ya, ke mahasiswanya. Kata Prof. Toto, coba apa namanya wudhu, coba wudhu kata Prof. Toto. Tapi wudhunya yang rukun-rukun aja. Tapi mahasiswanya ketika berwudhu, wudhu dari cuci pergelangan tangan, kumur-kumur. Padahal dalam fikih wudhu itu bukan yang rukun, tapi itu yang sunnah. Yang rukunnya kan langsung wajah sebetulnya. Di Al-Quran cuma ada wajah, tangan, kepala, dan kaki gitu ya. Cuma 4 anggota tubuh. Nah artinya masyarakat kita juga ketika melaksanakan wudhu kan banyak yang bertaklid, artinya menjalankan ibadah tanpa merujuk sendiri ke sumber hujahnya. Karena kalau kita merujuk langsung kepada sumber Al-Quran, maka kita akan tahu bahwa membasuh wudhu itu hanya wajah, kemudian tangan, kepala, dan kaki gitu ya, yang rukun-rukunnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya ketika kita melaksanakan wudhu gitu ya, itu kalau kita melihat ke sumbernya di dalam Al-Quran, itu kan di Al-Quran dalilnya misalkan, famsahu biru'usikum, basuhlah kepala kalian. Nah, itu kan kita harus mendefinisikan kepala itu apa ya? Apakah yang kita basuh itu seluruh kepala? Kepala itu kan semuanya ya, yang ada di kepala gitu ya. Nah, padahal ketika kita baca di buku-buku fikih, yaitu ijtihad para ulama, ternyata yang dibasuh hanya cukup rambut gitu ya. Ada juga para ulama yang menjelaskan dari ujung rambut yang sini sampai ke belakang. Ada yang hanya depannya saja, ada yang hanya 3 helai. Nah, maka yang kita lakukan sehari-hari, saya mungkin ya itu kita juga melakukan taklid karena kita menjalankan satu ibadah, kita tahunya dari orang lain, dari guru-guru kita, tanpa kita merujuk sendiri kepada sumber hujahnya. Nah, maka kalau misalkan taklid itu definisinya seperti yang dijelaskan oleh ulama usulul fiqh, maka setiap hari itu bisa jadi kita banyak melakukan taklid. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ini adalah pendapat pertama, yaitu pendapat yang mengharamkan taklid. Ya. Di antara ulama yang mengharamkan taklid adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian Imam Asy-Syaukani, kemudian Imam Ibnu Abdil Bar. Ya. Alasan pengharamnya adalah beberapa hal. Yang pertama tadi, menurut para ulama yang mengharamkan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencela taklid. Dalilnya yang tadi di surat Al-Ahzab ayat 67 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa akubara'ana fa'adhalluna sabila." Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar." Atau di ayat yang lain ada awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika ditanya, kita mah cuma ngikutin ma alfaina alaihi aba'ana. Kita cuma ngikuti apa yang disampaikan, apa yang diperbuat oleh orang tua kami. Kemudian kata Allah dijawab, awalau kana la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah kamu akan mengikuti juga kalau mereka tidak punya ilmu dan tidak punya pengetahuan? Nah, ini dijadikan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencela yang namanya taklid. Kemudian yang dijadikan dalil selanjutnya adalah yang mengharamkan taklid ini bahwa para imam mazhab, para ulama itu melarang orang untuk bertaklid kepada mereka. Misalkan di sini ada dari Imam Hanafi dan Abu Yusuf, mereka berkata, tidak halal bagi seseorang untuk berpendapat dengan pendapat kami hingga dia tahu dari mana kami berpendapat. Jadi pendapat kami tolong jangan dicatut kalau misalkan tidak tahu sumber hujahnya yang mana gitu. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh Imam Hanafi dan Abu Yusuf. Jadi Abu Yusuf ini adalah muridnya Imam Hanafi.
Kemudian Al-Muzani beliau bikin sebuah tulisan gitu, meringkas buku dari Imam Syafi'i. Kemudian kata Imam Al-Muzani, di antara makna perkataan Imam Syafi'i adalah larangan beliau untuk bertaklid kepada dirinya. Jadi kata Imam Al-Muzani bahwa salah satu kutipan yang beliau tulis dari pendapatnya Imam Syafi'i adalah Imam Syafi'i melarang untuk seseorang untuk bertaklid kepada dirinya. Nah, ini pendapat yang mengharamkan. Jadi bahwa Allah mencela taklid. Yang kedua, bahwa para ulama juga melarang siapapun untuk bertaklid kepada mereka. Kemudian ini pendapat yang memperbolehkan taklid, bahwa ini ayatnya tadi yang dibacakan oleh Ibu Audinda ya, bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa kalau kita nggak tahu tentang urusan agama, maka kita diminta untuk bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanya kepada orang yang punya pengetahuan kalau kamu tidak mengetahui. Nah, ini sama ketika kita melakukan taklid gitu ya. Nah, yang kedua adalah salah satu alasannya adalah taklid adalah sesuatu hal yang mustahil kita hindari dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kalau misalkan dalam keseharian kita itu banyak hal-hal yang mungkin kita lakukan itu kita taklid atau kita ngikut dari guru kita gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya dalil yang ketiga adalah para sahabat dan tabi'in juga bertaklid ya. Kenapa para sahabat dan tabi'in bertaklid? Karena sahabat itu jumlahnya ada ribuan ya. Tapi dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, judulnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyatakan bahwa hanya 30 sahabat yang sampai kepada level mujtahid. Ya. Karena dalam usulul fiqh itu, kalau dia tidak jadi mujtahid, maka dia jadi muqallid atau orang yang melakukan taklid. Nah, di antara sahabatnya Rasulullah yang ribuan itu, hanya 30 dari sahabat Rasulullah yang sampai kepada level mujtahid. Gitu ya. Nah, jadi ini dijadikan alasan oleh para ulama ketika memperbolehkan bertaklid. Nah, kemudian ada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat pertengahan. Nah, kalau pendapat yang ini lebih elaboratif, jadi mengkategorisasikan ada taklid yang haram, kemudian ada taklid yang wajib, kemudian ada taklid yang boleh. Gitu ya. Nah, kita lihat. Yang pertama, ini taklid yang haram. Taklid yang haram itu siapa? Yang pertama, taklidnya mujtahid mutlak. Jadi dalam usulul fiqh atau dalam ulama itu juga sama, ada tingkatannya seperti dosen gitu ya. Masuk ada tenaga pengajar, kemudian ada asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar. Nah, sama halnya dengan mujtahid, sama halnya dengan dosen gitu ya. Mujtahid juga ada tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah itu namanya mujtahid mufti. Jadi mufti itu yang paling rendah, kemudian ada yang paling tinggi namanya mujtahid mutlak. Nah, mujtahid mutlak ini jumlahnya hanya sedikit, beberapa imam mazhab, misalkan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian para sahabat tabi'in, Imam Bakir gitu, itu termasuk dalam mujtahid mutlak. Nah, maka mujtahid mutlak itu tidak boleh bertaklid kepada mujtahid yang ada di bawahnya gitu. Nah, itu kalau mujtahid mutlak bertaklid kepada mujtahid yang ada di level di bawahnya, maka itu taklidnya taklid yang haram. Kemudian yang kedua, taklid yang haram adalah taklid kepada selain mujtahid, ya. Tidak boleh seorang mufti mengeluarkan fatwa padahal dia hanya bertaklid, ya. Jadi dalam fatwa Ibnu Salah disebutkan bahwa seorang mufti itu tidak boleh mengeluarkan fatwa padahal dia hanya taklid, ngikut dari pendapat orang lain misalkan ya. Nah, maka bertaklid kepada selain mujtahid itu haram hukumnya. Menurut pendapat yang ketiga ini. Misalkan kita bertaklid kepada yang kemarin lagi viral di medsos itu siapa Pak Adanya? Yang innama qoli maqoli itu. Pak Adha belajar bahasa Arab, Gufron. belajar bahasa Arab bertahun-tahun nggak ngerti itu yang disampaikan oleh ulama itu. Nah, misalkan kita bertaklid kepada orang tersebut, beliau bukan seorang mujtahid, nah maka itu taklidnya adalah taklid yang haram.
Kemudian misalkan tiba-tiba ada tokoh agama yang kita tidak tahu asal-usulnya, kemudian dia berfatwa tentang hukum syariah, kemudian dia ditanya sesuatu tentang hukum syariah, berfatwa, terus kita ikuti, nah padahal ini bukan levelnya mujtahid, maka itu taklidnya taklid yang haram juga, ya. Karena saya pernah beberapa kesempatan ketika masih di TSM, kan sambil nunggu waktu sholat tuh suka ada pengajian di TSM. Nah, banyak ustadz-ustadz ketika itu yang ditanya oleh jamaah tentang hukum syariah, jawabnya itu kalau secara eh, apa namanya metode ya dalam fikih itu jawabannya keliru lah, kurang lebih begitu. Tapi disampaikan dan itu kan yang dengarnya banyak gitu. Nah ini taklid kepada yang semacam ini, yang kepada yang selain mujtahid itu termasuk taklid yang haram. Kemudian yang ketiga ini otomatis ya taklid kepada orang yang sesat juga eh, haram ya ini. Kepada selain mujtahid aja tidak boleh, apalagi kepada orang yang sesat. Nah, kemudian taklid yang wajib. Nah, ini taklid yang wajib yang pertama adalah taklid seorang awam kepada mujtahid. Jadi, sebagai seorang awam yang punya kesulitan untuk merujuk langsung kepada sumber Al-Quran atau sumber hadis, ya, itu apa namanya, maka menjadi wajib bagi seorang awam untuk bertaklid kepada seorang mujtahid. Kemudian ada yang berpendapat, kan sekarang mah Al-Quran sudah ada terjemahnya. Al-Quran sudah ada apa tuh namanya terjemahnya, hadis-hadis juga sudah ada terjemahnya. Betul, sudah ada terjemahnya, tapi terjemah itu tidak cukup untuk dijadikan argumen, landasan argumen ketika melakukan istinbat hukum atau kesimpulan hukum gitu ya. Contohnya aja misalkan ketika di dalam Al-Quran Allah berfirman wagsilu wa aidiakum ilal marafiq misalkan. Cucilah tangan sampai ilal mirfak itu artinya sampai kepada siku ya, sampai kepada siku. Nah, kalau misalkan kita lihat di terjemah Al-Quran, itu sampai ke siku. Kalau sampai ke siku berarti kan nggak usah melebihi siku ya. Jadi cukup sampai di siku aja. Nah, padahal kalau di dalam bahasa Arab, ila itu artinya harus melebihi gitu. Jadi ada apa namanya, ada perbedaan gitu ya. Diksi-diksi dalam bahasa Arab, kalau misalkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu tidak mencakup makna yang semestinya, kira-kira begitu. Nah, maka kalaupun sekarang sudah ada Quran terjemah, kemudian sudah ada hadis ya, terjemahan hadis juga. Nah, maka tapi itu belum cukup untuk kita melakukan istinbat hukum, karena istinbat hukum juga harus dibekali dengan kaidah-kaidah metode cara pengambilan hukum. Kalau dalam usulul fiqh ada namanya qawaid atau kaidah-kaidah dalam usulul fiqh, sehingga kita bisa melakukan istinbat hukum. Nah, seorang awam itu agak kesulitan ketika melakukan istinbat hukum sendiri atau ketika kembali atau merujuk kepada sumber hujahnya secara langsung. Nah, maka kata pendapat yang ketiga ini bahwa taklid yang wajib adalah taklid seorang awam kepada para mujtahid. Nah, yang kedua, yang ini alasannya ya, karena kita belum mampu untuk beristihad dan kita juga belum mampu untuk mengambil kesimpulan hukum langsung dari sumbernya. Nah, kalaupun kita melakukan istihad hukum, maka hasilnya tidak dapat digunakan oleh orang lain, bahkan mungkin kita juga akan meragukan ya kalau kita beristihad untuk apa namanya diri kita sendiri. Nah, yang terakhir, taklid yang boleh adalah taklid seorang mujtahid yang tidak sampai pada level mujtahid mutlak. Nah, misalkan level mujtahidnya masih di level mujtahid yang apa namanya yang kedua atau yang ketiga, nah maka mujtahid itu boleh bertaklid kepada mujtahid yang ada di level yang lebih atas dari beliau. Misalkan tadi mujtahid yang apa namanya ghairu mustaqil, mujtahid yang tidak berdiri sendiri, yang masih menggunakan metode dari mujtahid yang di atasnya, maka mujtahid ini masih bisa bertaklid kepada mujtahid yang ada di level di atas dirinya. Kira-kira begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah kemudian ini ada
terminologi yang baru ya. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian Imam Asy-Syaukani yang tadi melarang kita untuk mengharamkan taklid, maka beliau bilang bahwa kita itu sebagai orang Islam haram bertaklid, tapi kita harus ittiba katanya. Jadi ada istilah mutabi. Mutabi itu orangnya. Perbuatannya namanya ittiba. Kalau dalam bahasa Arab, ittiba itu artinya mengikuti. Ya. Nah, kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ittiba itu definisinya adalah mengambil pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya. Itu namanya ittiba. Ya. Sedangkan taklid diartikan mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Nah, jadi ini perbedaan pendapat sebetulnya, perbedaan istilah, perbedaan definisi. Jadi sebetulnya kalau dalam kitab-kitab usulul fiqh, orang yang mengikuti pendapat orang lain dan sekedar tahu dalilnya itu disebutnya taklid. Maka kalau di dalam buku-buku usulul fiqh itu disebutkan bahwa mujtahid yang ada di level 2 atau 3, dia juga melakukan taklid tuh. Padahal otomatis kita tahu bahwa mujtahid itu pasti tahu dalilnya. Tapi di dalam kitab usul fiqh tetap disebutnya mereka bertaklid juga gitu. Nah, maka ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sebetulnya ittiba sama taklid ini tidak ada bedanya gitu ya. Nah, kalau misalkan definisi taklid dari Ibnu Qayyim yang ini diartikan sebagai mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, kalau para ulama lain menyebutkannya bahwa ini adalah taklid a'ma atau taklid buta. Jadi kita tidak menghiraukan apapun, kita tidak punya keinginan untuk mencari tahu dari sumber yang lain. Yang penting ketika orang ini bilang A, kita ikut. Nah, ini namanya taklid buta. Ini yang jelas-jelas haram hukumnya dalam Islam. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan antara antara taklid dengan ittiba gitu. Sebetulnya. Jadi ini sama karena ittiba itu mengambil pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya menurut Ibnu Qayyim. Nah, istilah ini tidak dikenal dalam kitab-kitab usul fiqh. Dalam kitab-kitab usul fiqh dikenalnya hanya taklid karena yang dimaksud taklid di situ mengikuti pendapat orang lain karena kita tidak bisa merujuk langsung kepada sumbernya. Jadi sebetulnya ini istilah yang tidak diperlukan karena taklid itu maksudnya adalah sudah ini. Jadi kita ngikuti pendapat orang lain karena kita tidak bisa merujuk langsung kepada sumbernya. Nah, ini ada contoh kasus ya. Misalkan ada apa dalil yang melarang bahwa wanita yang sedang nifas itu dilarang untuk melaksanakan sholat. Di Al-Quran itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang melarang bahwa wanita yang sedang nifas itu dilarang sholat atau haram hukumnya sholat bagi wanita yang sedang nifas. Begitu juga di hadis. Di hadis juga tidak ada dalil satupun yang melarang perempuan nifas melaksanakan sholat. Maka apa dalil yang melarang wanita yang sedang nifas untuk melaksanakan sholat? Dalilnya adalah qiyas. Kenapa? Karena wanita yang sedang nifas itu dikiaskan dengan wanita yang sedang haid. Sama-sama sedang mengalami semacam siklus ya, sehingga mereka dilarang untuk melaksanakan sholat. Jadi dalilnya adalah qiyas. Di dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada. Nah, artinya kalau kita orang awam, kita rujuk kepada sumber-sumber itu, kita nggak akan menemukan itu. Yang bisa menemukan hukumnya adalah para mujtahid yang melakukan ijtihad, yaitu qiyas. Nah, maka ini jadi salah satu tambahan argumen bahwa ketika kita tidak punya kemampuan untuk beristihad, maka kita diperbolehkan untuk bertaklid. Yang terakhir, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Pak Adha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Faris Izzadi atas pemaparannya ya terkait dengan taklid. Ini sangat menarik sekali karena kalau moderator bertanya juga, Pak Faris, kalau sekarang berarti banyaknya yang taklid ya? Iya. Itiba atau Pak Adha. Taklid atau itiba ini? Itiba lah lumayan itiba. Itiba ya Bu ya.
Baik. Sekarang masih ada waktu sekitar 20 menit lagi kepada seluruh hadirin. Dipersilahkan untuk bertanya. Ini ada Pak Faiz, ada Ibu Pupung, ada Bu Anita, Pak Eka, ada Pak Hasim juga Alhamdulillah sudah hadir. Ya, Pak Husni. Nah, mangga silakan Bapak Ibu, bila ada yang ingin bertanya. Itu sudah sangat jelas ini. Taraklit juga nama. Taraklit ya Kak Faris. Ayo, iya Pak Adha bisa kedik atunya. Mangga Bu. Nah, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Faris. Memang ini yang dialami kita semua ya. Sebagai Muslim yang sudah Muslim sejak lahir gitu. Jadi tidak syahadat lagi. Dan kita mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang tua kita. Nah, mungkin kalau saya kebetulan orang tuanya juga termasuk yang apa tadi istilahnya yang mujadid teh Mustahil Bu. sanes mujadid Tajdid. tadi istilahnya apa? Nah, termasuk yang mengikuti proses-proses mujadid ya. Ya, Jadi tajdid. mungkin ke anak-anak sudah langsung dari kecil ya kita udah diajarkan untuk mencari sumber-sumbernya untuk peribadatan. Jadi kecil udah bulughul maram lah kalau kita ya untuk ibadah-ibadah itu udah beberapa kali dihatamkan walaupun sekarang juga masih belajar lagi karena kan tidak yakin buka di bulughul maram gitu. Nah, jadi orang tua alhamdulillah sudah mengarahkan ke bahwa intinya mah kita harus belajar menggali dasar-dasar atau argumentasi-argumentasi apa yang kita lakukan. Nah, tapi walaupun tetap aja itu warisan ya, bukan keinginan sendiri gitu. Kalau jadi saya mah menyimpulkan masih masuk kategori kepada ittiba gitu ya Pak Faris. Nah, sekarang mah upaya kita bagaimana ya, terutama ya saya sudah menjadi orang tua kan, mencontohkan apa yang orang tua saya lakukan untuk anak-anak. Nah, tapi generasi sekarang ya termasuk mahasiswa kita. Nah, ini mah beneran tugas Pak Adha sama Pak Faris ya kepada mahasiswa dengan background yang beragam gitu ya. Bahkan dosen kita juga kan backgroundnya beragam ya antara Pak Adha jeung Pak Faris juga benten background. Nah, Backgroundnya putih. nah, apakah harus menyamakan persepsi? Nah, jadi menyamakan pemahaman itu, tapi harus dua-duanya menggali gitu. Saya ini dua aliran nih di Fakultas Hukum juga ada padahal dengan Pak Faris berbeda ya. Jadi gimana ini untuk mengarahkan dosen-dosen ya? Kalau dosen sih berenang sudah dewasa ya, silahkan meyakini masing-masing, tapi tetap harus menggali gitu ya sumber ibadah dulu aja ibadah yang mahdoh misalnya. Gitu. Jadi kira-kira bagaimana lah zaman sekarang itu Pak Faris upayanya di lingkungan kita yang tadi berbeda background ya latar belakang supaya memperoleh pemahaman bahwa kita itu tidak boleh menjadi seorang itibak pun ya sebetulnya kan tadi tidak boleh. Padahal kita sudah merasa itibaknya baik sekali gitu untuk zaman sekarang Pak Faris. Atur nuhun. Mangga Pak Faris langsung saja. Baik, terima kasih. Jadi mungkin sebetulnya kalau kita mah udah terbiasa ya Bu ya dengan perbedaan gitu. Maksudnya kita aja di Indonesia kan multi etnik dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin kita udah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah mungkin yang harus dibina adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita gitu. Jadi kalau saya ngajar PAI juga suka nanya kan ke mahasiswa kan indikatornya gampang gitu ya. Subuhnya kunut atau enggak gitu. Jadi ketika menjelaskan itu, nah kemudian kan nanti bisa dijelaskan. Kemudian saya juga pernah misalkan ngajar PAI 1 akidah. Nah itu kan akidah yang diajarkan di Unisba itu beda dengan akidah yang diajarkan di apa ya di madrasah-madrasah yang tradisional gitu. Itu jauh beda gitu yang diajarkannya. Nah tapi ketika
ada maksud tanya, Pak, kenapa agak-agak beda katanya ini apa sama yang saya pelajarin dulu. Nah, kemudian itu kan yang memang harus kita bisa jelaskan bahwa ini adalah perbedaan secara keilmuan gitu. Kalau secara akidah, secara keyakinan itu kita sama. Jadi intinya kalau misalkan perbedaannya hanya dalam masalah yang furu'iyah, itu kan tidak jadi masalah ya. Yang akidah pun gitu. Kalau yang ini kan malah akidah Ibu yang beda ya. Yang PAI 1 itu. Jadi kan Ya, berarti tim PAI itu ya harus apa ya memiliki pola pengajaran yang sama mungkin Pak Faris. Jadi jangan betul. sampai membingungkan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang jadi mereka kan mau cari tahu nih, oh Unisba teh gimana sih Iya, ideologinya lah istilahnya ya. Unisba. Jadi kalau memang kita punya warna bahwa kita terbiasa dengan berbagai pemahaman, nah berarti pola semua dosennya harus sama itu, jangan sampai ke mahasiswa bingung gitu, iya. Itu Unisba yang teh dikhawatirkan. kumaha sih gitu, nah Iya, Unisbanya gitu kita harus menjaga Unisbanya. Jadi kita mengambil langkah bahwa Unisba mah pemikir lah tadi yang iya, mujtahid ya. Jadi harus memunculkan warna bahwa Unisba teh kategorinya mujtahid. Jadi ke mahasiswa didorong untuk terus berbasis kepada pemikiran lah gitu ya, iya. keyakinannya itu. Jadi silahkan nanti dia mau mempercayai yang mana, tapi harus punya dasar dari Hmm. berpikirnya itu untuk meyakininya. Nuhun Pak Faris. Kami sama ya. Alhamdulillah. Lanjut, mangga silahkan kepada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jaksa Wiringan. Mangga, Pak. Aduh, senior ini. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Pak Adha ya. Ini pelajaran menarik ya. Tuh, Pak. Dari masalah pendapat taklid sendiri sudah ada perbedaan-perbedaan ya, sudah ada ikhtilaf itu. Tapi paling enggak yang tidak ikhtilaf ya, kalau kita bicara taklid itu kita batasi ya pada ibadah mahdhoh saja gitu ya. Kalau ibadah yang ghairu mahdhoh itu kan ya berpeganglah ya mungkin kepada antum a'lamu bi umuri dunyakum itu ya, dan kita bisa mencontoh siapa saja yang melakukan kebaikan. Nah, tetapi satu hal karena kita itu lembaga pendidikan ya, faktor tarbiyah kepada umat itu harus kita galakkan itu ya. Artinya kalau faktor tarbiyah harus kita galakkan, kita harus condong kepada menganjurkan untuk belajar, belajar, belajar sampai tahu dalilnya ya. Apakah itu nanti digolongkan seperti kata Bu Neni itu ittiba ya, atau itu taklid ya. Paling enggak dengan dua penggolongan itu sudah lumayan lah gitu ya. Sampai taklidnya tingkat ittiba gitu mungkin lebih bagus, dan sehari-hari yang kita lakukan paling tidak kita mesti tahu dalilnya. Ya, sehari yang kita lakukan sholat itu paling tidak kita harus tahu dalilnya. Eh, Kemudian yang apa? Yang berikutnya ini eh, tadi juga kadang-kadang kita khawatir mendengar bahwa di antara sahabat itu hanya 30 ya Pak Faris ya, Iya, Pak. yang masuk mujtahid itu ya. Ini Unisba berani-beraninya masa mujtahid, padahal sudah ditutup tuh hanya sampai 30 saja. Insya Allah menjadi penambah Pak Faiz. Jadi Nah, itu 31 makanya minimal. makanya berita 30 itu mengerikan itu ya. Wanita nulis bate hari sudah itu masih membuka itu. Nah, jadi itu sebetulnya ya. Jadi faktor tarbiyahnya penting, dan satu lagi mungkin ini saya hanya ini aja. Ada ayat yang mungkin agak kelewatan tadi ya. Ini yang perlu saya tidak melihat dari sudut asbabun nuzulnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu Mulai. ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.
sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya gitu ya. Jadi karena ngeri-ngeri sedap itu ya, dimulai dengan wala gitu ya. Lanya itu la nahiyah ya, larangan ya. Al aslu fin nahi mungkin ya litahrim itu ya. Jadi asal suatu larangan itu haram itu ya. Nampaknya terlepas dari tadi saya kembalikan hukumnya ada yang boleh ada yang tidak. Kita dalam rangka pendidikan tinggi ini kita arahkan itu ya. Lebih baik ke menghindari itu ya. Yang kedua mungkin nanti ini juga akan berkembang juga ini Pak Adha ya kepada madhab ya. Orang bermadhab. Sekarang ini banyak sebetulnya tidak bermadhab ya. Ngakunya bermadhab tapi tidak bermadhab. Saya madhab Syafi'i padahal dia madhab gurunya gitu kan. Karena di sini tanya kitabnya Syafi'i itu siapa? Nggak tahu dia. Umi Risalahnya nggak tahu gitu kan. Loh, terus ya karena guru saya madhabnya Syafi'i. Padahal belum tentu juga gurunya itu membaca kitabnya Imam Syafi'i gitu ya. Jadi, nah ini juga jadi eh, perkembangan lebih jauh, pertanyaannya boleh atau tidakkah kita bermadhab gitu ya. Nah, itu. Nah, mungkin itu aja Pak Adha ya. Ya, Eh, Pak. Tapi nggak ada orang yang bermadhab sekarang ini kebanyakan karena kitab imamnya Ada Pak mazhab, tapi mazhab gurunya betul ya, Pak. madhab gurunya gitu. Mangga. Tangan nuhun, assalamualaikum. Terima kasih Pak Dr. Faiz. Mangga Pak Faris silahkan ini. Ya, Pertanyaannya sangat unik sekali ini. atur nuhun Pak Faiz, tambahannya tadi ini itu juga harus ditambahkan tadi ya, yang ayat yang tadi Pak Faiz sebutkan. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan pendidikan juga betul, memang kita harusnya mendorong minimal mungkin untuk kalangan terdekat dulu supaya kita dalam ibadah sehari-hari mungkin kita lebih tahu gitu kenapa kita melakukan ini, kira-kira dalilnya apa. Nah mungkin kita bisa mengkaji lagi lebih detail tentang hal-hal tersebut. Itu pada ya, PR pada berarti. PR Abdi. Nah, kemudian yang ketiga tadi pertanyaan Pak Faiz yang terakhir terkait dengan bermazhab apakah harus atau tidak. Kalau saya sih baca buku di bukunya Wahbah Zuhaili, itu kata beliau tidak ada katanya kewajiban untuk bermazhab, itu nggak ada. Walaupun beliau menisbahkan dirinya adalah Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i beliau. Tapi beliau bilang bahwa tidak ada kewajiban kita untuk ikut kepada mazhab tertentu. Nah, cuma kata guru-guru saya, kenapa kalau saya di Al-Azhar kan ketika kita belajar itu kayak di Fakultas Hukum ada kekhususannya. Jadi ada pidana, perdata gitu ya. Kalau di sana ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Jadi ketika ada usul fiqh atau ada fikih, nanti kita akan pisah kelas sesuai dengan mazhabnya apa gitu. Nah, supaya apa? Sebetulnya kalau dalam mazhab itu, setiap mazhab nanti punya metode yang berbeda. Makanya tadi ada namanya mujtahid mutlak. Nah, disebut mujtahid mutlak itu karena dia punya metode sendiri ketika dia menyusun atau menyimpulkan hukum. Seperti yang tadi Pak Faiz sebutkan kan Ar-Risalah, nah itu kan kitab usul fikihnya dari mazhab Syafi'i. Nah, itu ada metode-metode tersendiri. Nanti Hanafi, Hambali itu punya metode-metode sendiri. Nah, jadi kepentingan mazhab sebetulnya untuk mengembangkan ilmu fikih supaya lebih berkembang lagi karena ke depannya akan ada masalah-masalah yang belum dijawab oleh ulama-ulama sebelumnya, sehingga para imam mazhab itu menaruh sebuah fondasi metode untuk menyimpulkan hukum supaya ulama-ulama di kemudian hari ketika ada permasalahan yang baru bisa mengambil ijtihad dengan metode yang sudah dibuat oleh mazhab-mazhab tersebut. Nah, untuk orang-orang yang memang tidak fokus gitu ya atau tidak mendalami ilmu syariat, maka memang tidak punya kewajiban tertentu untuk ikut bermazhab. Nah, yang harus diikuti sebetulnya adalah pendapat-pendapatnya ulama tadi ya, kita berittiba atau bertaklid supaya ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan. Mungkin gitu jawabannya, Pak. Pak Wali sedikit, Pak Walis. Nggak, Prof. Ini ya terkait dengan tadi taklid dengan ini ya. Terus terang saya sendiri, Pak, sebetulnya sih sebagian besar masih mengikuti mazhab orang tua. Karena kadang-kadang itu yang lebih melekat ya.
sedikit-sedikit, baru mungkin setelah baca ini, oh ternyata ini, baru kita beristihad ya, mana sebetulnya yang lebih tepat gitu kan. Jadi memang betul saya sepakat, di kita juga di Fakultas Hukum nampaknya nih penting nih Pak, membicarakan menggali tentang kenapa tadi misalkan ada yang pakai mazhab begini. Nah itu jadi asbabul urutnya, kekuatan dalil-dalilnya juga perlu diinikan, karena saya sendiri merasa penting untuk mengetahui hal seperti itu. Karena kalau kita baca sendiri, saya kemarin saya suka ngikut di CNN tuh yang Pak Paris juga ya, Pak Paris ya, Pak Faiz ya, ada 3 orang tuh yang ini. Memang kemarin membahas tentang itu, tentang perlunya guru, perlunya orang yang diikuti, karena ternyata juga tidak bisa kita hanya membaca saja, mencari ilmu sendiri dari sumber-sumber, walaupun sekarang sudah banyak sumber. Toh tetap harus ada ya orang yang menjelaskannya, ada orang yang memberikan mungkin tadi penafsiran dan lain-lain. Nah, itu maksud saya bahwa di kita itu juga memang penting ya, hal-hal yang sangat mendasar, sehingga kita ternyata baru tahu, jangan-jangan seperti saya udah umur sekian baru tahu, ternyata ini begini geningan tidak sahih, misalkan itu hadisnya dan lain-lain. Itu mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Prof, tadi itu jadi PR-nya Pak Adha tadi itu. Iya. PR-nya PAI PPK ini. Ya, Harus ini kalau Pak PAI kan Faris, Iya, tadi Bu. menarik ya, ada yang di Al Azhar itu ya, jadi menarik sekali itu, ada silahkan bagian mazhab ini masuk kelas ini, masuk kelas ini. Iya, Jadi kalau untuk kita gitu. kita terbiasa berpikir menghargai semuanya gitu maksudnya. pendapat pandangan. Iya, jadi nggak apa-apa misalnya di Fakultas Hukum juga kayak kelas etat, tapi semuanya kita belajar gitu maksudnya. Ikut, biar tahu Jadi mana yang lebih saya pengen ini ya. tahu yang hambalitnya gimana, pengen tahu yang ini gimana, ya silakan aja masing-masing, kan itu sama Allah juga, makanya istihad itu dikasih nilai 1-nya Pak Adha ya. Kalau salah, kalau benar 2, artinya kan nggak apa-apa kita nanti mengambil pendapat, jangan takut lah. Allah itu memang memotivasi untuk terus-terus menggali ilmu. Jadi bagus juga tadi kalau misalnya kita tapi non materinya apa, maksudnya kegiatannya apa yang membagi-bagi masa orang belajar mazhab ya, ayo orang belajar mazhab ya, ayo. Jadi tapi dengan Barangkali Bu Nen, mengosongkan Puskaji, Bu. perbedaan. Di tidak mana perlu itu, Prof? tidak Pak perlu Rektor. di kelompok-kelompok, Bu. Kaji Iya, aja artinya semua. nggak apa-apa Kaji menyatakan aja semua. kelompok-kelompok. Ini ya, jadi yang ini jadi semua ikut, jadi tahu begini Iya. gitu kan. Jadi maksudnya Supaya tidak kelihatan ada perbedaan aliran-alirannya gitu. Iya. Oh iya, aliran Nggak dangdut ya apa-apa, ternyata. Pak Nandang, kayak tadi yang diajar deklarasi aja ini pengajaran materi mazhab ini metode tadi pengambilan untuk fikih ya. Ya. Ini. Nah, tapi wajib kita masuk semuanya. Jadi maksudnya mengosongkan pikiran kita, hati kita lah semuanya bersih gitu. Kita ingin mengetahui aja, dan nanti keyakinan Kajian kita tidak boleh ilmiahnya. dipaksa gitu. Silahkan, tapi artinya kita mengamalkan lah kata Allah untuk meyakini sesuatu itu ada dasarnya gitu, ada argumennya. Iya. Berarti Pak Rektor mah puskaji senata. Puskaji terus. PPM, ayo Pak Paris, hey. Abdi terus ngalih, Bu, sanes di Puskaji ini mah. Kabur ke mana? Nama Pak Panji anu di Puskaji. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tidak terasa ini sudah pukul 5.59, pas pukul 6. Alhamdulillah kajian pada pagi hari ini sangat menarik sekali ya, tentang taklid ya. Jadi minimal kita tadi mencarikan sedikit, kita jangan betul-betul taklid buta karena itu ya diharamkan. Minimal kita mengetahui dasar-dasar hukum terkait dengan peribadahan yang dilakukan oleh masing-masing. Tahu ayatnya, tahu hadisnya, misalnya tentang wudhu, tentang tentang sholat, tadi tentang zakat, tentang puasa. Jadi kita tidak bertaklid, hanya ikut katanya saja. Gitu mungkin nanti jadi memotivasi kita seluruhnya bagaimana kedepannya untuk bisa lagi membaca, bisa lagi untuk mencari terkait dengan sumber-sumber tersebut. Baik, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Alhamdulillah ini pada hari ini kita berbahagia, putranya Pak Nandang ini akan diwisuda ya Prof ya.
Nah, kemudian Insya Allah, insya Allah ini. sekarang Prof. Nanang sudah ada di Semarang, kita doakan semoga mendapatkan ilmu yang berkah untuk putranya dan kelancaran selanjutnya. Kemudian untuk yang sedang sakit, dosen-dosen semoga diberikan kesehatan. Kemudian juga yang ada hajat semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh mahasiswa kita dan juga sivitas akademika Fakultas Hukum seluruhnya diberikan kesehatan, keafiatan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mohon maaf dan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.